Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita bakalan bahas tentang kalimat pasif atau passive voice. Oke, guys. Coba kita ingat-ingat gimana caranya kita mengatakan tentang tanggal lahir kita ketika kita sedang berkenalan. Ya, kalimatnya adalah I was born on bla bla bla. Misalnya I was born on 29 December 1989. Jadi kita gunakan bentuk pasif was born di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pasif yang sangat sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kapan kita pakai kalimat pasif? Ada 3 kondisi di mana kita sangat sering pakai kalimat pasif. Yang pertama adalah ketika kita tidak ingin menyebutkan siapa actor atau pelaku dari kalimat tersebut. Ini sering kita jumpai di headlines berita-berita di koran atau di TV. Misalnya, Seoul's mayor found dead after reported missing. Wali kota Seoul ditemukan meninggal setelah dilaporkan hilang. Jadi, siapa yang melaporkan hilang atau siapa yang menemukan tidak ingin kita beritakan atau tidak ingin para jurnalis itu beritakan. Jadi, gunakan saja kalimat pasifnya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika kita tidak tahu siapa pelakunya atau mungkin sebenarnya sudah menduga-duga tapi tidak ada buktinya. Jadi daripada menuduh, lebih baik menggunakan kalimat pasif. Misalnya, ada satu kasus. Suatu hari, teman kita pinjam laptop kita. Awalnya tuh laptopnya baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu, nggak ada keanehan apa-apa. Setelah dipinjam sama teman kita itu, kemudian dikembalikan ke kita, ketika akan kita pakai, lah kok nggak mau nyala? Terus sebenarnya ya agak-agak gimana ya? Kayak tahu siapa yang membuat hal tersebut terjadi tapi tidak mau menuduh karena tidak ada bukti. Jadi gunakan saja kalimat pasif, my laptop is broken. Jadi my laptop is broken. Laptopku rusak. Jadi tidak menyebutkan siapa pelakunya. Oke, kemudian untuk yang ketiga adalah ketika objek kalimatnya menjadi bagian yang terpenting dari kalimat tersebut. Misalnya, kalimat aktifnya adalah Agatha Christie creates a fictional detective named Miss Marple. Jadi Agatha Christie menciptakan seorang detektif fiksi atau detektif khayalan yang namanya Miss Marple. Ketika kita ingin menceritakan atau kita ingin agar orang-orang fokus di Miss Marple-nya, kita pakai kalimat pasif. Jadi kita ubah Miss Marple is a fictional detective created by Agatha Christie. Jadi, Miss Marple adalah seorang detektif khayalan yang diciptakan oleh Agatha Christie. Kemudian, bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Seperti contoh tadi. Ada 6 langkah yang bisa kita lakukan. Yang 5 ini wajib, yang 1 ini optional. Jadi, bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung kondisinya. Yang pertama adalah identifikasi subjek, verb, dan objek dari kalimat aktif. Jadi ada kalimat A, kita identifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana, dan objeknya mana. Kemudian langkah yang kedua adalah pindahkan objek dari kalimat aktif tadi ke kalimat yang baru. Di bagian paling depan, jadikan dia subjek. Jadi objek kita pindahkan menjadi subjek di kalimat yang baru, kalimat pasif. Kemudian yang ketiga adalah lihat ke kalimat yang pertama tadi, kalimat aktifnya. Kita lihat tensisnya, kata kerjanya. Kata kerjanya itu tensisnya apa? Kita lihat verbnya, kemudian kita lihat tensisnya. Jadi kita tandai kalimat aktif tersebut adalah kalimat dengan tensis present simple. Kemudian masuk ke langkah yang keempat, yaitu ubah verb dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif.
Seperti tadi, creates diubah menjadi is created. Caranya adalah tambahkan to be dari tenses tersebut. Jadi creates, present simple, menjadi is. Karena dalam present simple pilihannya adalah is, am, atau are, maka pilih salah satu is. Langkah yang kelima adalah tambahkan kata kerja bentuk ketiga di belakang to be tersebut. Jadi, is tadi sudah kita buat, is, kemudian tambahkan verb 3 dari create, jadi created, jadi is created. Kemudian bagian yang terakhir, yang keenam ini adalah optional, bisa ditulis, bisa tidak, is created by Agatha Christie, jadi by aktornya. Aktornya ini siapa? Aktornya ini adalah yang di awal tadi menjadi subjek kalimat aktif. Oke, sekarang kita praktekkan cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk soal-soalnya, kita ambil dari buku ini di bagian kalimat aktif dan pasif. Oke, kalimat yang pertama, kalimat aktifnya, we buy novel every Tuesday. Kami membeli novel setiap hari Selasa, karena hari Selasa diskonan. Oke, yang pertama rule-nya adalah identifikasi dulu subjek, verb, dan objeknya. Jadi ini subjek, ini verb, objeknya novel. Ya, ini boleh ikut ditulis juga, boleh tidak. Ini adalah keterangan waktu atau adverb of time. Oke, langsung kita ubah ke bentuk pasifnya. Yang pertama adalah setelah kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah pindahkan objek dalam kalimat pertama menjadi subjek. Jadi kita tulis di depan novel, kemudian lihat tensesnya, by di sini berarti present simple. Oke, present simple pilihannya adalah is, am, atau are untuk to be-nya. Jadi kita pilih salah satu karena subjeknya singular atau tunggal, jadi kita pakai is. Nah, lalu kita kembali ke verb-nya. Verb-nya ingat, verb-nya adalah verb 3. Jadi verb 3 dari by, both. Oke, lalu setelah itu pelakunya atau aktornya kita tulis di belakang by. By, we, subjek ketika menjadi objek atau di belakang maka menjadi us. Lalu kita tuliskan adverb of time-nya. Oke. Jadi kalimat pasifnya ini subjeknya, ini verb, ini actor, kemudian ini sama tetap adverb of time. Lanjut kalimat yang kedua. Ini tensesnya kita ganti. He is following me. Dia mengikutiku. Misalnya lagi jalan terus ada orang yang ngikutin. Nah, bisa bilang he is following me. Kalau kita mau mengubah menjadi kalimat pasif, kita identifikasi lagi. Subjek, verb, objek. Langsung kita pindahkan objeknya ke depan. Me ketika menjadi subjek berarti I. Ingat di sini is following. Berarti tensesnya adalah present continuous. Berarti is kita ganti menjadi am karena subjeknya I. I am following. Jadi present continuous ketika diubah menjadi kalimat pasif kita tambahkan being. Nah, lalu baru follow-nya
Kita tulis tetap dalam bentuk, kita tulis tetap follow, tapi dalam bentuk ketiga, followed. Kemudian, by, he, subjek di sini, ketika kita pindah ke belakang menjadi him. Oke, selesai. Jadi, kalimat barunya ini subjek, ini verb, kemudian keterangan by actor atau pelakunya. Kemudian kalimat selanjutnya, Tom has washed the clothes. Tom sudah mencuci baju-baju itu. Kita identifikasi lagi, subjek, verb, objek. Langsung kita pindahkan objeknya ke depan. The clothes. Ini adalah kalimat present perfect. Has washed. Berarti kita juga harus memindahkannya dalam bentuk present perfect juga. Karena subjeknya banyak, the clothes, berarti has di sini diubah menjadi have. Have. Nah, untuk kalimat perfect, kita tambahkan been di kalimat pasifnya. Have been washed. By pelakunya, Tom. Oke, jadi kalimat baru ini, the clothes subject, have been washed verb, dan by Tom, by actor. Oke, satu lagi, kalimat terakhir. I composed this poem years ago. Saya menulis puisi ini bertahun-tahun yang lalu. Langsung kita identifikasi subject, verb, this poem object, years ago, adverb of time. Ya. Langsung kita ubah. This poem menjadi subject. This poem, lalu lihat verbnya. Verbnya composed, berarti menggunakan past simple. Jadi pilihannya, to be-nya adalah was atau were. Karena this poem cuma satu, berarti kita pakai was. Was. Verb tiganya compose, composed. Subjeknya di belakang by. Kita tulis subjek di belakang by. By I menjadi me. Years ago. Oke, untuk kalimat barunya, jadi this poem sebagai subjek, was composed, verb, by me, by actor, years ago sebagai adverb of time. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang kalimat pasif atau passive voice. Untuk bisa belajar tentang passive voice dengan lebih efektif, tentunya kita membutuhkan buku-buku yang berkualitas. Tenang, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Jangan lupa cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.